wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said, alumni SMK Negeri 1 Pangkep, jurusan Perkantoran. Saat ini saya bekerja di Bank Mandiri. Terima kasih, sukses untuk kita semua. SMK 1 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardiansa, alumni SMK Negeri 1 Pangkep, jurusan Administrasi Perkantoran tahun 2010. Sekarang saya bekerja sebagai salah satu guru kompetensi kalian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Paramida, alumni 2019 SMK Negeri 1 Pangkep, jurusan Pangkep sebagai telah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal, alumni SMK Negeri 1 Pangkep tahun 2012, jurusan Administrasi Perkantoran. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu kru kapal di PT Tenas Alliance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Pratiwiantriani, alumni SMK Negeri 1 Bungoro, jurusan Administrasi Perkantoran tahun 2010. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif, yaitu PT Tunas Bima Matra Cabang Pangkep. Menuntut ilmu menjadikan seseorang pandai mendapat wawasan yang lebih luas, mengetahui banyak hal kehidupannya di masa yang akan datang. Di sini aku dibimbing menjadi pribadi yang hebat dan bermanfaat, dan di sini aku hadir bersama mimpi-mimpiku melangkah satu demi satu untuk meraih masa depanku. Inilah SMK Negeri 1 Pangkep, kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga menyiapkan peserta didik yang profesional dalam bidangnya, khususnya bidang akuntan. Di sini peserta didik dibimbing untuk dapat menyusun laporan keuangan baik di perusahaan, instansi pemerintah, dan desa. Komputerisasi akuntansi sebagai teknologi untuk menjelaskan transaksi akuntansi di sebuah perusahaan dan instansi pemerintah. Dan di sini peserta didik dibimbing untuk dapat memberikan jasa pelayanan di bidang perpajakan. Akuntan memang dibutuhkan dalam berbagai perusahaan swasta dan jasa instansi milik pemerintah, sehingga tidak mengherankan jelas profesi ini memiliki banyak peluang kerja setiap tahunnya. Visi dan misi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Visi, mewujudkan tenaga menengah dan profesional dalam bidang akuntansi sesuai dengan tuntunan dunia industri dengan etos kerja yang tinggi dan memiliki sikap hidup mandiri dan religius. Misi, mewujudkan sikap dan perilaku berakhlak mulia, jujur, disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Mengembangkan sikap dan keterampilan peserta didik dalam bidang akuntansi. Mampu mengembangkan bidang akuntansi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Menghasilkan lulusan tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten dan profesional yang mampu hidup mandiri serta dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurdin B, alumni SMK atau SMEA dulu, jurusan akuntansi, ya namanya dulu tata buku. Ya alhamdulillah saya telah bekerja dan saat ini menjadi Kepala SMK Negeri 1 Pangkep. Yang dulunya juga saya jadi guru di sini. Jadi saya harapkan kepada alumni SMP atau siapa saja bahwa jurusan akuntansi atau kompetensi keahlian akuntansi ini sebuah jurusan yang sangat bagus di SMK 1 ya. Karena kenapa? Bisa bekerja di semua sektor. Ya, terutama memang sektor keuangan tentunya ya. Kemudian yang kedua bahwa akuntansi ini mempunyai guru yang saya kira sudah profesional ya. Ya, saya selaku alumni merasa bangga ya bahwa menjadi alumni tata buku atau akuntansi. Sehingga saya harapkan sekali lagi bahwa anak-anakku yang dari SMP barangkali sangat tepat kalau memilih jurusan akuntansi. Akuntansi dan keuangan lembaga merupakan kompetensi keahlian yang menghasilkan lulusan yang profesional di bidang akuntansi, khususnya sebagai tenaga teknisi akuntansi junior. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga siap untuk bersama-sama mewujudkan impianmu dan sebagai salah satu step menuju kesuksesanmu. Yuk gabung bersama ke SMK Negeri 1 Pangkep, kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Segera daftarkan diri kamu, sukses bersama, salam vokasi. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga membekali peserta didik untuk siap kerja sebagai teknisi akuntansi. Terbukti banyak lulusan yang telah diterima di perusahaan, lembaga instansi pemerintah maupun perguruan tinggi. Lalu apa kata mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Sulaiman, alumni SMK Negeri 1 Bungoro tahun 2011. Saat ini saya bekerja di PT Pegadaian Persero Kanwil Makassar. Jabatan saya sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro di Kabupaten Pangkep. SMK Negeri 1 Bungoro, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Kusuma Hamzah, alumni SMK Negeri 1 Pangkep, jurusan akuntansi tahun 2016. Saat ini saya bekerja di PT Garuda Indonesia, Branch Office Makassar, sebagai bagian tiketing dan reservasi kurang lebih selama 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, alumni SMK Negeri 1 Pangkep tahun 2011, jurusan akuntansi. Sekarang saya bekerja di SMK Negeri 1 Pangkep sebagai guru akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribda Muhammad Muksalid. Saya tamatan dari SMK Negeri 1 Pangkep tahun 2017, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, dan saya sekarang bertugas di Dit Samapta Korsabara Harkampol. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Anita Merian, lulusan akuntansi SMK Negeri 1 Pangkep. Di SMK Negeri 1 Pangkep, lulusan akuntansi diharapkan menjadi profesional di bidang akuntansi, khususnya dalam membuat laporan keuangan, serta menjadi seorang pekerja yang memahami etika dan kode etik akuntan. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan diploma 4, salah satu perguruan tinggi dengan jurusan akuntansi yang berakreditasi A. Setiap peserta didik di dunia pendidikan memiliki hak yang sama menjadi peserta didik berprestasi. Tentunya akan menjadi kebanggaan tersendiri bisa mengharumkan nama sekolah dan keluarga. Prestasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Juara 1 Lomba Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang.
Juara 3 umum kompetisi akuntansi Universitas Bosowa. Juara 1 Accounting Fest Universitas Negeri Makassar. Juara 2 dan 3 Olimpiade Perpajakan Politeknik Bosowa. Juara 2 Olimpiade Akuntansi UKI Paulus Makassar. Juara 3 umum kompetisi akuntansi siswa Universitas Bosowa. Juara 3 Accounting Smart Challenge Tinobel Makassar. Juara 1 Lomba Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dan juara favorit Pulau Sulawesi Trisakti School of Management. Prestasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga tentunya didukung oleh tenaga pendidik yang profesional dan tersertifikasi, serta sebagai asesor kompetensi yang bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kami siap menerima peserta didik baru. Segera daftarkan dirimu di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Show your skills as a young accountant. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayadi, Ketua Paket Keahlian Multimedia. Kompetensi keahlian yang dipelajari pada paket keahlian multimedia mulai dari desain grafis, dalam hal ini pengolahan citra digital, kemudian web development, videografi, sinematografi, dan tentu saja fotografi. Selebihnya adalah animasi dan desain multimedia interaktif. Dengan kompetensi keahlian yang telah dimiliki, siswa-siswa multimedia telah mampu menghasilkan beberapa karya dan produk, antara lain karya-karya desain grafis. Kemudian pada sinematografi dan videografi mereka mampu menghasilkan film dokumenter, company profile, kemudian film-film pendek. Sementara pada web mereka mampu menciptakan web sekolah dan telah mengembangkan web sekolah. Paket keahlian multimedia SMK Negeri 1 Bungoro didukung dengan fasilitas laboratorium, yaitu 2 buah laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium desain dan yang kedua adalah studio multimedia. Kemudian ruangan dan perangkat capture audio, green screen studio. Selanjutnya adalah radio pendidikan dan perangkat broadcasting lainnya. Paket keahlian multimedia juga didukung oleh guru-guru yang mumpuni pada keterampilan multimedia dan komputer. Kompetensi keahlian multimedia siap menghasilkan sumber daya manusia yang berkepribadian baik, terampil dan handal dalam bidang multimedia, dan siap bersaing dalam menumbuhkan industri kreatif nasional dan internasional. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, saya alumni multimedia SMK 1 Pangkep angkatan 19. Mungkin dari segi apa yang sudah saya dapat dan apa yang sudah saya pelajari di multimedia, mungkin saya telah mempelajari itu bagaimana cara mengoperasikan kamera, bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana cara mengoperasikan aplikasi, khususnya aplikasi yang harus dipelajari di multimedia. Saya itu lebih mendalami di dunia fotografi dan desain, tapi saya lebih ke fotografi. Dan mungkin di multimedia itu tidak hanya materi yang kita dapat, mungkin lebih banyak ke prakteknya. Sehingga saya sudah beberapa mendapatkan sebuah prestasi selama saya bersekolah di SMK 1 Pangkep. Jurusan multimedia saya sudah dulu saya pernah mendapatkan saya pernah naik pesawat dan saya pernah ke Aceh mewakili sekolah saya dalam lomba film, dan saya sudah juga di Makassar film juga. Dan menurut saya sih multimedia sangat berperan penting di era teknologi ini, jadi saya tidak menyesal dan saya sangat bersyukur telah memasuki multimedia. Dan akhirnya saya bisa bekerja setelah lulus, saya bisa mendapatkan proyek-proyek seperti wedding, desain. Pokoknya saya sangat bersyukur telah memasuki multimedia. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rusli M, angkatan 2020. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Pangkep dan saya jurusan multimedia. Pengalaman saya semenjak di SMK Negeri 1 Pangkep itu dapat meraih prestasi dengan lomba perfilman, fotografi, dan desain. Dan ternyata itu sangat seru. Dan selain sangat seru itu bisa mendapatkan uang dari lomba-lomba tersebut. Dan ternyata multimedia itu sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Dan dari situlah saya mulai belajar untuk mendalami semua pembelajaran di multimedia, dan saya lebih fokus ke videografi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Arif, angkatan 2020 di SMEA, jurusan multimedia. Menurut saya multimedia pada zaman sekarang ini sangat dibutuhkan sekali, dimana sekarang itu era teknologi, dimana multimedia itu antaranya ada video, ada aplikasi e-commerce, dan masih banyak lagi. Dan awal mula saya mengenal multimedia itu di SMEA, SMK Negeri 1 Pangkep. Menurut saya
pembelajaran di SMIA itu sangat bagus. Karena multimedia ini saya banyak mendapatkan feedback. Kenapa? Karena dibalik saya mempelajari atau mendalami multimedia itu sendiri, saya juga mendapatkan cuan atau uang dari mengerjakan video, dari job-job. Selain dari pembelajaran multimedia sendiri itu, misal pembelajaran dari guru, multimedia di SMIA juga itu kekeluargaannya sangat kuat, di mana kita selalu bertemu dengan para alumni, dan para alumni juga sering membagikan ilmunya kepada adik-adiknya, dan menurut saya itu sangat bermanfaat bagi saya untuk masa depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Pangkep, tepatnya jurusan multimedia di angkatan 2018. Sekarang saya melanjut studi saya di salah satu kampus kreatif di Makassar, yaitu Politeknik Negeri Media Kreatif, dan saya mengambil prodi multimedia juga. Menurut saya multimedia itu sangat penting. Karena kenapa? Dalam setiap perusahaan itu sangat membutuhkan namanya multimedia. Apalagi di era sekarang 4.0 menuju ke 5.0 itu sangat membutuhkan namanya jasa-jasa multimedia. Ya, contohnya seperti apa? Ya, contohnya itu dalam website, videografi, desainer, film, fotografi, influencer, apalah itu, entertainment kan, itu sangat dibutuhkan. Ya, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Contohnya apa? Kemarin di tahun 2018 pada saat Sandiaga Uno belusukan, saya dipercaya sebagai tim dokumentasi Sandiaga Uno ke Wajo. Dan kemarin juga saya sempat bekerja sama DPR RI dan D1, dan alhamdulillah sekarang dia sudah naik duduk di bangku DPR RI Republik Indonesia, dan saya juga dipercaya di situ sebagai tim dokumentasi beliau. Pokoknya banyak yang bisa kita lakukan di multimedia, hal-hal apa saja. Intinya multimedia itu wawasannya luas. Buat adik-adik di luar sana, ayo join di jurusan multimedia. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ayo, salam kreatif. Hai, nama saya Al-Asham Mahfud, biasa dipanggil Ajang, dan saya lulusan multimedia tahun 2018. Mengapa saya memilih jurusan tersebut? Karena saya merasa siswa-siswinya sudah dibekali pelajaran praktik industri sejak kelas 10, dan itu membuat saya merasa tidak canggung ketika ingin mencari pekerjaan setelah lulus dari sini. Menjadi lulusan multimedia sangat membanggakan bagi saya. Mengapa demikian? Apalagi di tahun sekarang, banyak sekali yang membutuhkan orang-orang dari kalangan kreatif, dan kalangan kreatif terlahir dari multimedia. Sangat membantu, itulah mengapa saya merasa bangga dengan jurusan tersebut. Banyak orang-orang kreatif yang terlahir dari jurusan multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Abdullah. Saya lulusan multimedia SMK Negeri 1 Pangkep tahun 2020, ya baru alumni kemarin. Ya, berbicara mengenai soal jurusan multimedia, menurut saya jurusan multimedia itu sangat penting di zaman sekarang, pada zaman sekarang. Karena mengapa demikian kita katakan penting? Zaman sekarang jurusan multimedia itu dari merdeka-merdekanya. Sekarang itu sudah zamannya teknologi. Kita tidak luput dari yang namanya multimedia. Entah itu kita apa yang kita lihat setiap harinya di ponsel kita, apa yang kita nonton di TV setiap harinya, apa yang kita nonton di YouTube, di TikTok, apalagi bagaimana kita berkomunikasi jarak jauh, itu berhubungan semua dengan multimedia. Multimedia itu sangat luas.
multimedia itu, di dalam multimedia itu ada yang namanya fotografi, videografi, videografer, editor, desainer grafis, UI UX yang membuat aplikasi, coding, itu namanya semua multimedia. Jadi sekarang itu multimedia ya jurusannya wow menurut saya. Saya kemarin baru lulus, saya langsung kerja. Saya kerja di sebuah production house, rumah produksi, dan saya sambil nge-freelance desain grafis. Ya menurut saya multimedia itu wow, sangat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya dapat hadiah dari SMK Negeri 1 Pangkep. Ini adalah hasil karya dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Pangkep jurusan pengelolaan hasil pertanian. Ya, ini juga dibuat sendiri. Kemudian yang ini roti sosis, ini luar biasa. Saya sendiri yang saksikan.
mudah-mudahan ke depan SMK Negeri 1 Pangkep khususnya yang jurusan pengelolaan pertanian lebih baik ke depan. Ini juga bakso luar biasa. Ini hasil dari SMK Negeri 1 Pangkep. Kemudian ini juga bolu kambing. Ya, luar biasa, mantap. Kemudian beberapa hasil olahan pertanian dan hasil lainnya sudah banyak diproduksi di dapur SMK Negeri 1 Pangkep. Luar biasa. Terima kasih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris Eskom, Ketua Kompetensi Kejuruan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jurusan RPL. RPL adalah singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak dan merupakan sebuah jurusan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Pangkep. RPL adalah sebuah jurusan yang mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Bukan hanya itu, RPL juga berkaitan dengan software komputer, mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman dengan menguasai bahasa pemrograman tersebut. Intinya, RPL tidak akan jauh-jauh dari 3 hal, yaitu coding, desain, dan algoritma yang akan menjadi kunci keberhasilan rekayasa perangkat lunak tersebut. Adapun keunggulan dari jurusan RPL, 1. Mampu bekerja di berbagai bidang karena sudah dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. 2. Keunggulan yang kedua, dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena saat pembelajaran sudah sering melakukan kerja praktek. Ketiga, pekerjaannya yang relatif mudah dan santai
dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun menggunakan koneksi tentunya. Yang keempat, lebih terdepan dari jurusan lainnya dan orang awam di luar sana karena jurusan RPL lebih mengerti dan mendalami berbagai teknologi. 5. Mampu memasang sebuah PC. Yang keenam, mengerti akan fungsi dan komponen komputer. Kemudian apa saja yang dipelajari di jurusan RPL? Sebetulnya RPL, rekayasa perangkat lunak itu gampang, tidak jauh dari sama 3 hal, yaitu pertama coding, yang kedua desain, yang ketiga adalah algoritma. Di dalam coding, desain dan algoritma tersebut masih ada poin-poin penting RPL. Yang dimaksud yang pertama adalah coding. Apa itu coding? Coding dalam hal ini adalah bahasa pemrograman, mulai dari bahasa Pascal, bahasa C, bahasa C++, bahasa Java, bahasa Python, bahasa Delphi, PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, web server, HTML, CSS, dan banyak lagi. Yang kedua adalah desain. Yang masuk desain di sini adalah desain Photoshop, menggunakan Corel Draw, menggunakan video editing, menggunakan web design, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga algoritma. Nah, dimaksud algoritma di sini adalah algoritma dasar, algoritma tingkat lanjut, Microsoft Access, gerbang logika, basis data, DFD, data flow diagram, dan masih banyak lagi. Biasanya selain itu, jurusan RPL juga mempelajari tentang perakitan komputer, jaringan dasar, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa selalu ada masih banyak lagi? Karena jurusan RPL ini bersinggungan dengan teknologi, sehingga perkembangannya mengikuti. Jadi kesimpulannya, RPL itu tidak sekedar membuat program dan membuat website. RPL itu luas. Demikianlah yang sempat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Taru, CEO Eduka Studio dan Game Lab Indonesia. Kami berbahagia dan berbangga bisa bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Pangkep. Walau jarak kita jauh, tapi kita bisa sevisi untuk mewujudkan anak-anak SMK, lulusan SMK yang berkompeten. Melalui program kelas industri yang kita bentuk bersama antara Game Lab Indonesia dan SMK Negeri 1 Pangkep, kita berharap lulusan siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Pangkep bisa lulus dengan kompetensi yang bagus, siap kerja, sehingga kita bisa mewujudkan SMK bisa dan hebat. Mari bersama-sama kita wujudkan.